saudaraku, berita Natal pada hari ini topiknya, saudaraku, damai Tuhan Yesus. Damai Yesus menjadi milik kita. Biar kita semua menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Jadi kalau kita datang ke satu tempat itu menjadi damai. Amin, saudara. Nah, ini memang sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Tuhan itu sendiri membawa damai. Dan selalu, saudaraku, kemana saja Tuhan Yesus pergi, dia berkata, damai kuberikan padamu. Dan dalam surat-surat kiriman Rasul Paulus, saudaraku, kasih Tuhan Yesus, ya, anugerah Tuhan Yesus, damai Tuhan beserta dengan engkau. Selalu dikatakan damai, damai, damai. Nah, pada waktu Zakaria, saudaraku, bernubuat. Zakaria perjanjian baru, seorang imam. Istrinya bernama Elisabeth. Dialah orang tua daripada Yohanes Pembaptis. Dan dia dikaruniakan Tuhan anak pada masa tuanya, walaupun Elisabeth itu mandul. Dan dia memperanakkan Yohanes Pembaptis. Lalu pada waktu dia memberi nama kepada Yohanes Pembaptis, maka dia bernubuat. Saya membacakan nubuatnya kepada saudara. Sebenarnya saya percaya ini bukan mengenai Yohanes Pembaptis, tapi mengenai Tuhan Yesus yang akan datang ke dunia ini. Dalam Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79, sebagian saya bacakan. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Yesus akan memimpin kita dan menyinari kita dengan surya pagi yang memberikan damai sejahtera kepada kita, bahkan mengarahkan kaki kita, yang berarti memimpin kita kepada jalan damai sejahtera. Jalan damai sejahtera. Damai sejahtera kutinggalkan padamu, Tuhan berkata waktu dia mau naik ke sorga. Damai sejahtera. Tuhan suka kita memiliki damai sejahtera. Tuhan suka kita hidup dalam damai, tidak khawatir, tidak takut, tidak was-was. Dan damai itu sungguh-sungguh menguasai kita. Ya, kemana saja kita bergerak, saudara, orang merasakan damai itu, saudara. Orang melihat damai itu, saudara. Dalam kita, saudara. Orang melihat damai itu dalam kita. Nah, saudara, damai memang tema khotbah yang utama dari Tuhan Yesus. Kisah 10 ayat 36. Ini kesaksian Petrus. Apakah kesaksian Petrus mengenai Tuhan Yesus? Kisah 10 ayat 36. Saya membacakan kepada saudara. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Itulah firman yang Yesus suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan bagi semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea dan dari Galilea sudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Inilah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera. Bukan hanya berita damai sejahtera, tetapi perbuatan Yesus membawa damai sejahtera. Khotbah Tuhan Yesus temanya damai sejahtera. Pelayanan Tuhan Yesus membawa damai sejahtera. Mengapa? Karena Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuasa, dan dia berjalan keliling menyembuhkan semua orang yang dikuasai setan, sebab Allah menyertai dia. Menyembuhkan semua yang sakit, sehingga orang sakit itu beroleh damai. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa tetap ada, dosanya tetap ada. Setelah murid-murid, saudaraku, ada orang Roh Kudus yang memiliki kuasa, saudaraku.
yang memiliki damai Tuhan, dan pelayanannya menjadi berkuasa. Puji Tuhan, saudara. Nah, dalam kekasih dalam nama Yesus, apakah yang perlu bagi kita pada malam Natal ini? Saudara, biarlah damai malam Natal, damai hari Natal memenuhkan kita semua, sehingga kita menjadi pembawa damai. Bukan hanya pada hari ini, besok, tetapi seterusnya dalam sepanjang hidup kita, kita menjadi pembawa damai. Haleluya. Hal tersebut sama juga dengan saudara. Di dalam saudara juga ada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saudara mewarisi hidup yang kekal. Seperti ayat yang sering kita baca dalam kebaktian Natal. Barang siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Saudara, Yesus dalam saudara, amin. Yesus Raja damai dalam saudara, amin. Oleh sebab itu setiap saudara bisa membawa damai, amin. Semua kita jadi pembawa damai. Ada Roh Kudus yang sama yang memenuhkan di saudara, Roh Kudus yang memenuhkan saya, Roh Kudus memenuhkan saudara. Karena hidupku ini bukannya aku lagi, tapi hidup dalam aku. Setiap anak Tuhan yang telah menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dapat berkata demikian. Yesus Kristus dalam saudara, amin. Yesus Kristus mengasihi saudara, dan dia akan menyangkupkan saudara menjadi pembawa damai. Jadi pembawa damai ini berarti, saudara, segala pertengkaran yang memang kalau dahulu anak Tuhan suka bertengkar berubah menjadi damai, amin.